Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Mohon izin Bapak Sukri Gozali SS MPD dan teman-temanku sekalian yang saya hormati. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Sapitri dan akan dijelaskan oleh teman saya Runtut Aumedia Dianto. Untuk runtut, saya persilakan. Materi pertama, A. Konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pengertian senada dengan KBBI tahun 2005 halaman 205, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, dan 3. Pemakaian tanda baca. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Masing-masing huruf memiliki nama dan cara pengucapan tersendiri, baik dalam bentuk huruf kapital maupun non-kapital atau huruf kecil. Contoh pengucapannya A, B, C, D, dan seterusnya. B. Huruf vokal. Terdapat 5 huruf vokal A, E, I, O, dan U. Huruf vokal dapat berada di awal, tengah, atau akhir kata. Contoh posisi, awal ada api, enak, dan itu. Tengah ada padi, simpan, dan kota. Dan yang akhir ada lusa, radio, dan ibu. C. Huruf konsonan. Bahasa Indonesia memiliki 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Terdapat 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yaitu ai, au, e, dan oi. Merupakan gabungan vokal yang menghasilkan satu bunyi. Contoh pemakaiannya, ai, balarium, au, harimau, E. survei, dan oi, boikot. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan konsonan yang melambangkan satu bunyi, KH, NG, NY, dan SY. Contoh pemakaiannya, KH khusus, NG senang, NY nyata, dan SY syarat. 2. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, bimbinglah hamba-Mu ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. 3. Pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya majalah bahasa dan kesusastraan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya,
Huruf pertama kata abad ialah A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Naila. B. Penulisan kata. Kata turunan. 1. Imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. 1. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. 2. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 1. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim ialah gabungan huruf atau suku kata dari deret kata yang menjadi satu kata baru. Angka dan lambang bilangan. 1. Angka digunakan untuk menyatakan bilangan atau nomor. 2. Digunakan untuk ukuran, waktu, uang, dan jumlah. 3. Nomor alamat. 4. Nomor bagian atau ayat. 5. Penulisan bilangan dengan huruf. 6. Bilangan tingkat. 7. Bilangan berakhiran an. 8. Bilangan pendek 1-2 kata ditulis huruf kecuali dalam deret angka. 9. Awal kalimat bilangan ditulis huruf. 10. Bilangan besar dapat dieja sebagian. 11. Tidak perlu ditulis ganda, angka, dan huruf kecuali dokumen resmi. 12. Jika ditulis ganda, angka, dan huruf, tulis dengan tepat. Untuk bagian C akan dibacakan oleh teman saya yaitu Salsa. Oke, terima kasih untuk Naila Azhara untuk mempersilahkan saya untuk merepresentasikan pemakaian tanda baca. Ya, jadi tanda baca itu terdapat tanda titik, yaitu akhir kalimat biasanya bukan tanya atau seru. Contohnya, ayah tinggal di Solo, itu tanda titik pada di akhir kalimat. Yang kedua, setelah angka atau huruf dalam daftar atau bagian. Contohnya, 1A1.1. Tidak dipakai jika angka atau huruf terakhir dalam deretan. Yang ketiga, memisahkan jam, menit, detik, atau waktu durasi. Contohnya, jam sekarang pukul 1.30. Itu terdapat titik di pada tengah-tengah huruf atau angka. Yang kedua, daftar pustaka antara nama, tahun, judul, tempat terbit. Contohnya, Siregar Merari 1920, titik, azab dan sengsara. Yang kelima, memisahkan ribuan dalam bilangan jumlah. Contohnya, 24.200 orang. Tidak dipakai pada tahun, halaman, atau nomor. Contohnya tahun 1956, halaman 2345. Yang keenam, tidak dipakai di akhir judul karangan
dan ilustrasi tabel. Contohnya acara kunjungan ada Malik, alamat dan tanggal, surat, nama penerima. Contohnya Jalan Diponegoro 82 Jakarta 1 April 1991. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma memisahkan unsur perincian pembilangan. Contohnya saya membeli gula. Saya membeli gula, tepung, dan telur. Itu terdapat koma dalam untuk memisahkan unsur perincian pembilangan. Yang kedua, memisahkan kalimat setara yang didahului, tetapi melainkan. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hujan. Itu adalah teks kalimat yang jelas pada memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika di awal. Yang keempat, di belakang kata menghubung antara kalimat, contohnya oleh karena itu, jadi, koma, akan tetapi, koma, dan lain-lain. Yang kelima, memisahkan kata seru atau sapaan, contohnya, hai, kamu apa kabar? Itu ada pada koma di kalimat hai, koma, apa kabar? Yang keenam, memisahkan petikan langsung, contohnya, kata ibu, saya gembira sekali. Itu salah satu contoh petikan langsung. Yang ketujuh, memisahkan nama, alamat, tempat tinggal. Contohnya, saya lahir di Bekasi pada 23 Juni. Bekasi, 23 Juni. Pada tahun 2007. Yang ke-8, membalik nama dalam daftar pustaka. Contohnya, Alis Jahbana, Sultan Takdir. Yang ke-9, memisahkan bagian catatan kaki. Contohnya, titik-titik, halaman 4. Antara nama gelar akademik. Contohnya, Ratulangi S, H. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makan larut. Titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang kedua, ada tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata, penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat menjemur. Misalnya, ayah mengurus tanaman di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, titik koma, saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Jadi, tanda titik koma itu intinya untuk memisahkan kalimat yang setara. Dan pada intinya, tanda titik koma untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat menjemur. Yang keempat ada tanda titik dua, dipakai di akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemberian atau rangkaian sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, saya ketuanya ada Ahmad Wijaya. Itu ketua titik 2 Ahmad Wijaya. Yang dalam teks drama juga ada. Dalam teks drama itu biasanya memakai titik 2. Pada percakapan ini contohnya sudah nama pelaku. Misalnya, ibu titik 2 meletakkan back cover. Ibu titik 2 meletakkan back cover. Bawa koper ini, Mir. Itu kata perintah. Amir menjawab, titik 2, Amir, titik 2, baik bu, mengangkat koper dan masuk. Tanda titik 2 antara bagian tertentu seperti jilid, nomor, dan halaman ada terdapat di buku-buku. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang dasar terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakang atau mengakhiri dengan depannya pada penggantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Akhiran i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. Jadi untuk menyambung kata yang tertinggal atau kata yang berulang. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Tanda hubung menyambung kata-kata yang dieja satu-satu.
dan bagian-bagian yang tanggal. Misalnya, ini pada ejaan P, A, N, I, T, I, A. Itu contoh hubung menyambung huruf kata. Ada tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai di perjuangan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini, strip tanda pisah, evaluasi teori kenisbian, dan kini juga pembelaan atom. Tanda pisah telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Itu salah satu contoh misalnya, tanda pisah pada terdapat kalimat. Yang ketiga, ada tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Misalnya, 1910 sampai 1945. Itu dipakai pada tanda pisah yang berartian sampai. Oke, selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Nah, kalau begitu, ya mari kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya sebab kemerosotan akan diteliti oleh lebih lanjut. Itu tanda elipsis. Yang ke-8 ada tanda kurung. Tanda kurung menggapit keterangan tambahan atau penjelasan. Jadi penjelasan yang lebih lanjut. Itu adalah tanda kurung. Biasanya juga tanda kurung dipakai untuk yang kalimat-kalimat yang penting. Contohnya kayak contoh dalam gambar di Canva ini ada dik. Itu dalam kurungnya daftar isian kegiatan. Mengapit keterangan yang bukan bagian utama, contoh Ubud, tanda kurung, nama tempat di Bali. Mengapit huruf atau kata yang bisa dihilangkan, contohnya kokain, kota Surabaya. Itu mengapit kata yang dihilangkan tetapi memakai tanda kurung. Juga ada dalam perincian, contohnya alam. Teman-teman pasti sudah tahu tanda tanya itu untuk apa dan dipakai saat pertanyaan apa yang perlu kita tanyakan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Yang ke-10 ada tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, tidak kepercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Ada tanda kurung siku. Menggapit koreksi atau tambahan dalam kutipan orang lain. Contohnya mendengar. Itu D pada tanda kurung siku. Yang ke-12 ada tanda petik. Menggapit petikan langsung dari pembicaraan atau naskah. Contohnya saya belum siap, kata Mira. Itu juga dipakai untuk kalimat percakapan atau pada di buku atau di novel. Ada juga bab buku atau syair. Contoh bacalah bola lampu. Itu juga dipakai untuk tanda petik. Oke, itu saja pemaparan materi dari kita semua. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih.